warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya pagi hari ini kita bisa bersama-sama untuk menyaksikan peringatan hari ulang tahun ke-22 Kabupaten Morowali yang ditayangkan langsung secara live dari TVRI Sulawesi Tengah, langsung dari alun-alun Bungku Kabupaten Morowali. Dan senang sekali rasanya saya pagi hari ini, Leo Zulfikar, ditemani rekan saya Citra Sari. Dan di hari ini kita juga bisa bersama-sama untuk menyaksikan peringatan hari ulang tahun Kabupaten Morowali di hari ini yang jatuh pada tanggal 5 Desember 2021 dengan tema yaitu Morowali untuk Indonesia, Morowali sejahtera bersama. Betul sekali, dari tema tersebut sangat menarik ya untuk di tahun ini, karena dari tema tersebut harapannya yaitu adalah Morowali sebagai penyumbang devisa terbesar dan juga sebagai tempat para pencari kerja, di mana juga sebagai kontribusi untuk peningkatan perekonomian di Morowali, Sulawesi Tengah, dan Indonesia. Yes, betul sekali Citra dan juga pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dimanapun Anda berada. Seperti yang kita ketahui bahwa Kabupaten Morowali adalah salah satu kabupaten yang berada di Sulawesi Tengah, dan sebagai representasi dari budaya Kabupaten Morowali pagi hari ini kami terlihat sangat luar biasa dengan pakaian adat dari tanah Kabupaten Morowali. Mungkin Citra bisa bercerita dengan pemirsa TVRI Sulawesi Tengah terkait baju adat yang kita kenakan di pagi hari ini. Ya, tentunya Leo, kita sangat menarik dan terlihat cerah ya hari ini dengan menggunakan warna baju warna biru dan kuning sesuai dengan tema warna pada hari ini. Dimana untuk makna sendiri dari baju adat Bungku, suku Bungku, yaitu untuk laki-laki sendiri yaitu disebut baju balhadada, dan untuk perempuan sendiri disebut baju labu. Yes, dan harapannya dengan adanya pakaian adat ini bisa merepresentasikan Kabupaten Morowali yang kaya akan nilai-nilai budaya, nilai-nilai filosofi dan juga nilai-nilai historis tentu saja. Seperti ini pula juga bisa kita lihat dari pembangunan Kabupaten Morowali selama 22 tahun, ada banyak sekali pencapaian yang dicapai oleh pemerintah Kabupaten Morowali pada kepemimpinan Tahajud yang sedang menjadi bupati dan juga wakil bupati untuk Kabupaten Morowali saat ini. Banyak sektor yang menjadi fokus utama terkait dengan pencapaian pemerintah Kabupaten Morowali. Dan tentunya untuk masa kepemimpinan tahun ini menjadi tahun ketiga, tahun ketiga masa kepemimpinan Tahajud untuk hari ulang tahun Kabupaten Morowali. Dan tentunya Leo, di sini pertumbuhan Kabupaten Morowali di tahun ini hingga naik mencapai 28,93%. Betul sekali. Luar biasa sekali. Semoga dan ini adalah salah satu pertumbuhan yang cukup baik untuk Kabupaten Morowali, apalagi di tengah masa wabah pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Dan juga untuk Kabupaten Morowali selain dari pertumbuhan ekonomi, kita juga menyoroti bahwa Kabupaten Morowali menempati peringkat kedua untuk indeks pertumbuhan manusia, peringkat kedua setelah Kota Palu. Dan ini merupakan salah satu capaian yang sangat luar biasa dari pemerintah Kabupaten Morowali yang memberikan banyak sekali program kerja terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan juga peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Morowali. Ya, dan pastinya untuk indeks pertumbuhan manusia sendiri mencapai 72,22%. Dan itu adalah tidak hanya juga untuk pertumbuhan perekonomian, tetapi juga dari berbagai faktor, seperti ada dari pertambangan, untuk sektor pertambangan, ada sektor pertanian, sektor perikanan, dan juga dari sektor pariwisata. Dan kita berharap bahwa di pemerintahan Tahajud saat ini bisa memberikan kontribusi yang luar biasa untuk Kabupaten Morowali sesuai dengan RPJMD yang akan disampaikan di tahun 2018 sampai di tahun 2023, kepemimpinan dari Bupati Morowali yang menjabat saat ini. Dan juga pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, bisa kita sampaikan kepada Anda yang sedang menyaksikan TVRI Sulawesi Tengah pagi ini, kita sedang berada pada persiapan untuk peringatan hari ulang tahun Kabupaten Morowali yang dilaksanakan di hari ini. Dan juga kita bisa melihat beberapa tempat telah dipersiapkan dan juga undangan telah hadir untuk ikut memeriahkan peringatan hari ulang tahun Kabupaten Morowali yang ke-22. Ya, senang sekali kita juga berdiri di sini, dan kita sudah di sekitaran kita sudah ada berbagai undangan di mana ada Dewan Adat Bungku. Dan juga telah hadir Bupati dan Wakil Bupati serta jajarannya, dan juga serta para OPD dari Lingkup Pemkab Morowali.
dan juga kita berharap dengan adanya banyaknya masyarakat yang datang dan juga bisa memberikan apresiasi kepada kepemimpinan dari Bupati Morowali saat ini. Harapannya semoga refleksi di hari ulang tahun ke-22 Kabupaten Morowali, Morowali bisa lebih banyak memberikan kontribusi terhadap pembangunan di Provinsi Sulawesi Tengah. Dan pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dimanapun Anda berada, kita juga akan untuk rangkaian acara hari ini juga akan dilaksanakan sesaat lagi dengan berbagai macam kebudayaan dan juga mengisi acara yang telah mempersiapkan dari Kabupaten Morowali itu sendiri. Saat ini masih dipersiapkan ya pasukan-pasukan dari Satpol PP dan juga aparat keamanan. Di sini terlihat ada perwakilan dari TNI dan juga Polri yang berada di Kabupaten Morowali untuk ikut memperingati hari ulang tahun Kabupaten Morowali saat ini. Betul sekali Leo. Dan juga untuk persiapan pembukaan upacara ini tentunya untuk pengibaran bendera merah putih nanti akan dibawakan oleh Paskibraka Indonesia Kabupaten Morowali. Luar biasa, semua masyarakat ikut terlibat dan juga ikut berkontribusi terhadap refleksi hari ulang tahun ke-22 Kabupaten Morowali. Kita juga berharap semoga dengan usia yang cukup matang, sekarang sudah masuki tahun ke-22, berdirinya Kabupaten Morowali yang sedang yang dibangun, dimekarkan dari Kabupaten Poso di tahun 1999 bisa memberikan banyak lagi kemajuan. Dan seperti yang kita ketahui banyak sektor yang didorong oleh pemerintah pada pemerintahan tahajud saat ini, di mana Kabupaten Morowali memfokuskan diri pada pembangunan di beberapa sektor. Salah satunya sektor pariwisata, sektor pertanian, sektor kelautan dan juga sektor pertambangan. Citra. Ya betul sekali Leo. Tidak hanya itu juga pemekaran Morowali setelah Kabupaten Poso dan juga pemekaran Kabupaten Morowali dan Morowali Utara menjadi pusat dan juga menjadi perkembangan untuk perekonomian dan pertumbuhan di Kabupaten Morowali. Dan itu juga bisa menjadi sorotan bahwa Kabupaten Morowali saat ini, tanah Morowali bisa kembali memekarkan Kabupaten Morowali Utara ini memberikan seakan-akan memberikan sinyal bahwa tanah Morowali adalah tanah yang siap untuk memberikan kontribusi yang luar biasa dengan sumber daya manusia dan juga sumber daya alam yang melimpah, di mana kita berharap bisa terus memberikan banyak sekali kontribusi dan juga dengan adanya potensi yang ada dari Kabupaten Morowali itu sendiri, semoga bisa menjadi sorotan dan terus dikembangkan ke depannya. Ya baik, itulah refleksi 22 tahun Kabupaten Morowali, dan tentunya juga untuk perayaan hari ulang tahun ini tidak hanya dapat ditonton untuk para tamu atau didatangkan untuk para tamu undangan, tetapi juga masyarakat dapat melihat langsung dan tentunya dengan menggunakan protokol kesehatan. Ya, betul sekali. Dan saat ini seperti yang kita ketahui bahwa stasiun transmisi untuk TVRI Sulawesi Tengah telah masuk di Kabupaten Morowali. Jadi untuk masyarakat di Bungku dan juga sekitarnya bisa menyaksikan TVRI Sulawesi Tengah secara langsung dan juga bisa menyaksikan acara peringatan hari ulang tahun Kabupaten Morowali yang dilaksanakan pagi ini. Dan juga kita berharap semoga dengan adanya stasiun transmisi TVRI di Kabupaten Morowali bisa menambah informasi lagi, utamanya informasi terkini yang ada di Sulawesi Tengah. Dan Citra, baik sekali, itu terkait informasi ya, dan juga untuk hari ini dan di tempat ini di alun-alun Kota Bungku tidak hanya kita yang menggunakan baju adat ya. Dengan seperti ini, tetapi juga kita bisa melihat para tamu undangan yang hadir di sini banyak yang menggunakan baju adat dari suku Bungku dan juga para OPD yang menggunakan baju sesuai dengan dari dinasnya masing-masing. Ini merepresentasikan bahwa masyarakat Morowali, masyarakat Bungku saat ini sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kultural atau nilai-nilai budaya yang ada di tanah Bungku, yaitu yang ada di Kabupaten Morowali. Dan juga pelaksanaan peringatan hari ulang tahun Kabupaten Morowali yang hari ini di tanggal 5 Desember 2021 dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat, protokol kesehatan dengan tetap menjaga jarak, memakai masker, dan juga untuk masyarakat di Kabupaten Morowali agar selalu mengikuti anjuran dan juga protokol kesehatan dari pemerintah. Salah satunya adalah untuk mengikuti program vaksin. Ya, betul sekali. Dan juga Morowali sendiri adalah untuk penggunaan vaksin atau penyuntikan vaksin itu sendiri itu cukup besar. Betul.
Dan ini menjadi capaian bahwa kemarin beberapa kali kita melaksanakan komunikasi dengan asisten 3, Iya, betul. Bapak Husban terkait dengan pencapaian vaksin di Kabupaten Morowali ternyata sudah mencapai 80%, Luar dan biasa. ini berharap bisa menjadi contoh juga untuk beberapa kabupaten Ya. lainnya yang ada di Sulawesi Tengah untuk segera mempercepat progres capaian vaksinasi yang ada di beberapa daerah yang ada di Sulawesi Tengah, untuk memperhatikan bagaimana mungkin bisa melihat bagaimana pemerintah Kabupaten Morowali terus memberikan kontribusi dan juga memberikan penyadaran kepada masyarakat bahwa vaksinasi itu penting. Dan juga kita walaupun sekarang yang seperti yang kita ketahui Iya. bahwa pandemi COVID-19 belum berakhir, jadi pemerintah dari Kabupaten Morowali terus menggenjot untuk pelaksanaan vaksinasi, dan juga kita selalu Setiap betul sekali. kegiatan dari pemerintah daerah juga dianjurkan baik untuk masyarakat, Yap. untuk pemerintah daerah itu sendiri terus menggunakan protokol kesehatan yang ketat, dan juga sambil menggunakan vaksin, Yap, betul. penggunaan vaksin itu sendiri, tetap setiap kegiatan menggunakan protokol kesehatan. Yes, betul sekali. Dan saat ini kita masih menunggu untuk Ya. pelaksanaan dari acara hari ini, peringatan hari ulang tahun ke-22 Kabupaten Morowali. Dan hari ini juga akan untuk pelaksanaan hari ulang tahun ke-22 Iya. Kabupaten Morowali juga akan dihadiri oleh Bupati Kabupaten Morowali itu sendiri, Iya. serta Wakil Bupati dan jajaran perwakilan dari dinas terkait, OPD, beberapa ASN, dan juga dari anggota DPR untuk Iya, Kabupaten Morowali juga betul sekali. sudah terlihat bersiap pada peringatan hari ulang tahun ke-22 Kabupaten Morowali. Selain itu juga ada beberapa perwakilan dari kabupaten-kabupaten yang ikut datang, dan juga perwakilan dari Provinsi Sulawesi Tengah untuk turut andil Iya. dalam peringatan hari ulang tahun Kabupaten Morowali yang jatuh di hari ini. Dan kita berharap semoga banyak masyarakat yang datang, semakin banyak yang memberikan support Memberikan terhadap support, doa. kepemimpinan dari Bupati Morowali yang sedang menjabat saat ini. Iya, betul sekali Leo, tidak hanya juga para pemerintah Kabupaten Morowali, tetapi untuk kemeriahan pembukaan hari ulang tahun ke-22 Kabupaten Morowali juga nanti kita akan menyaksikan ada tarian adat ya, tarian adat dari Kabupaten Morowali itu sendiri. Ya, mungkin bisa diceritakan kepada pemirsa TVRI Sulawesi Tengah tarian adat seperti apa yang akan menjadi fokus utama, apa sih yang menjadi tarian tradisional di Kabupaten Morowali kalau dari Citra sendiri? Kalau untuk tarian adat sendiri, Leo, sebenarnya ada banyak ya. Yap, Pastinya setiap daerah itu memiliki banyak tarian adat. betul Dan sekali. yang akan ditampilkan hari ini adalah menjadi salah satu dan juga surprise untuk penonton agar terus mengikuti kita Betul dan sekali. menyaksikan TVRI. Sulawesi Tengah pagi hari ini, dan Ya, juga pemirsa betul. TVRI Sulawesi Tengah dimanapun Anda berada, selain upacara yang akan dilaksanakan pada hari ini, kita juga masih memiliki rangkaian acara lainnya yang juga sangat menarik untuk disaksikan di hari ini. Dan kami masih menunggu untuk pelaksanaan hari ulang tahun ke-22 Kabupaten Morowali untuk Anda yang sedang Pemirsa. berada di rumah. Dan terlihat bahwa saat ini Bupati Kabupaten Morowali sudah bersiap untuk pelaksanaan hari ulang tahun hari ulang tahun ke-22 Kabupaten Morowali yang akan disiarkan secara langsung di alun-alun Bungku Kabupaten Morowali. Inilah peringatan hari ulang tahun ke-22 Kabupaten Morowali. Selamat menyaksikan.
Dimohon berdiri. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Bupati Morowali, beserta Wakil Bupati Morowali, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Morowali, para Bupati, Wali Kota seprovinsi Sulawesi Tengah tiba di tempat upacara. Ya, seperti yang kita saksikan bersama pemirsa TVRI Sulawesi Tengah bahwa pagi ini pelaksanaan peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Morowali sedang berlangsung, di mana pagi ini gubernur dan juga beberapa perwakilan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sedang disambut dengan tari-tarian tradisional. Dan tarian tradisional ini adalah tarian tradisional khas daerah suku Bungku di Kabupaten Morowali yang juga dilaksanakan dengan makna filosofis untuk menyambut para tamu yang datang dari tanah yang jauh. Dan seperti yang kita saksikan bahwa para penari telah bersiap dan juga mempersilakan untuk pemerintah dan dalam hal ini bupati dan juga perwakilan dari Provinsi Sulawesi Tengah untuk ikut bergabung pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-22 Kabupaten Morowali. Undangan disilahkan duduk kembali. Ya, pagi ini kita sama-sama menyaksikan di mana saat ini Bupati Morowali telah memasuki ruangan venue dan akan segera menempati tempat yang telah disediakan, dan juga Bupati Morowali bersama dengan jajaran dari pemerintah Kabupaten Morowali itu sendiri. Ya, seperti yang kita ketahui, Citra dan juga pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dimanapun Anda berada, bahwa hari ini juga perwakilan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah ikut menyaksikan peringatan Hari Ulang Tahun ke-22 Kabupaten Morowali, yang juga mengundang beberapa perwakilan dari masing-masing kabupaten dan juga kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Terlihat ada perwakilan dari beberapa kabupaten, yaitu perwakilan dari bupati, wali kota, dan juga pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah hadir di venue yang telah disiapkan untuk peringatan Hari Ulang Tahun ke-22 Kabupaten Morowali yang disiarkan langsung di alun-alun Bungku, Kabupaten Morowali. Ya, dan kita juga sama-sama menyaksikan di mana kita menunggu untuk keberlangsungan
upacara pembukaan kemeriahan hari ulang tahun ke-22 Kabupaten Morowali, di mana nanti yang menjadi bertindak selaku inspektur upacara sendiri yaitu adalah Bupati Morowali Dr. Andus Taslim. Dan di sini kita juga melihat Bupati Morowali beserta jajarannya menggunakan pakaian adat Bungku itu sendiri. Di mana Bupati juga menggunakan mahkota itu sendiri yang memiliki makna, yaitu adalah seorang raja. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dan juga kita telah melihat para tamu undangan di alun-alun Kota Bungku atau di tempat upacara hari ulang tahun Kabupaten Morowali, di mana telah bersiap-siap dan sebentar lagi akan melangsungkan pembukaan upacara. Yes, betul sekali, dan untuk para undangan telah bersiap dan saat ini kita akan menyaksikan sejarah singkat Kabupaten Morowali. Dan saat ini kita menunggu, yaitu di mana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Morowali, Bapak Kuswandi, di mana akan membacakan sejarah singkat terbentuknya Kabupaten Morowali. Kabupaten Morowali. Perjuangan masyarakat untuk menjadikan Morowali sebagai salah satu daerah otonom bukanlah sesuatu yang mudah dan gampang, akan tetapi membutuhkan kegigihan, semangat kebersamaan, konsistensi, dan komitmen dari seluruh tokoh-tokoh dan elemen masyarakat selama 40 tahun berjuang dalam dua fase perjuangan. 33 tahun fase perjuangan di mana Kabupaten Morowali ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran negara Republik Indonesia. Fase 7 tahun kurun waktu 1999 sampai 2006 adalah fase di mana undang-undang baru dapat dilaksanakan dengan memfungsikan Bungku sebagai ibu kota Kabupaten Morowali. Kabupaten Morowali atau Bungku yang memiliki wilayah teritorial terbentang mulai dari Kecamatan Mamo Salato, Bungku Utara sampai menuju Kepulauan, jauh sebelum Indonesia merdeka sejak abad ke-15 Masehi. Telah memiliki pemerintahan sendiri yang berdiri kokoh dalam bentuk kerajaan yang disebut Kerajaan Bungku. Kerajaan ini meliputi satu teritori yang disebut Vita atau Bungku atau Tanah Bungku, yang didiami oleh satu kesatuan masyarakat yang memiliki adat istiadat, bahasa, tata cara dan agama Islam serta corak kehidupan dan kebudayaan yang berbeda dengan kebudayaan di daerah lainnya. Jadi dilihat dari historis, etimologi, sosiologis dan geografis, sejak dahulu wilayah Bungku dengan masyarakatnya adalah satu kesatuan persekutuan masyarakat yang diikat oleh hukum adat yang berdiri bulat dan kokoh atau otonom dengan tidak dipengaruhi atau dikuasai oleh pihak luar. Kerajaan Bungku dahulu dari masa ke masa telah diperintah oleh raja-raja yang berasal usul dari keturunan leluhur, mulai dari Raja Satu atau Raja Pertama Papua Sanghyang Kinambuka sampai dengan Raja ke-13 Papua Abdul Rabi, sebagai raja terakhir di masa Hindia Belanda sampai Indonesia merdeka. Pada masa pemerintahan raja-raja tersebut, bentuk organisasi pemerintahannya mengandung sistem monarki konstitusional atau monarki terbatas yang tidak bersifat absolut otoriter, yaitu secara singkat dapat dijelaskan. 1. Raja sebagai pucuk pimpinan yang disebut Papua, disebut Pua atau pelindung atau pemayung. 2. Perdana Menteri yang biasa disebut Jogugu dari golongan tinggi atau bangsawan.
sebagai wakil raja yang mengurusi pemerintahan. 3. Komisi rapat urusan akhirat atau keagamaan. Dalam perjalanannya setelah Indonesia merdeka, maka kerajaan Bungku seperti halnya wilayah eks kerajaan lainnya berubah status menjadi swapraja, yaitu Swapraja Bungku yang memiliki wilayah dari Bungku Utara sampai dengan Beni Kepulauan. Seiring dengan perubahan dan perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia, maka status swapraja berubah nama menjadi Kewedanan Bungku. Dan terakhir berubah lagi menjadi pembantu Bupati wilayah Bungku yang mewilayahi daerah yang sama, yaitu daerah Bungku Utara sampai dengan Menui Kepulauan. Selanjutnya, sehubungan dengan rencana pembentukan kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu melalui resolusi DPRD gotong royong pada tanggal 16 Februari 1966. Dalam laporan Panitia Khusus Pemekaran Kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, dinyatakan bahwa Kabupaten Bungku Mori terdiri dari wilayah kecamatan: 1. Kecamatan Bungku Tengah, 2. Kecamatan Bungku Selatan, 3. Kecamatan Bungku Utara, 4. Kecamatan Meni Kepulauan, 5. Kecamatan Mori Atas, 6. Kecamatan Mori Tengah, dan 7. Kecamatan Mori Bawah. Akan tetapi wacana ini pun tidak berlanjut. Pada tahun 1996, setelah Mayor Jenderal Purnawirawan HB Palioju terpilih sebagai Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, wacana pemekaran kabupaten kembali diangkat di permukaan di hadapan ribuan masyarakat adat Bungku pada tanggal 12 Desember 1996. Dalam sambutannya, Gubernur Sulawesi Tengah menyatakan bahwa Sulawesi Tengah dimekarkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan membentuk beberapa kabupaten antara lain: Kabupaten Administratif Buol, Kabupaten Administratif Parigemutong, Kabupaten Administratif Ampana, Kabupaten Administratif Bungku, Kabupaten Administratif Panggai. Rencana ini pun ditindaklanjuti oleh Camat Bungku Tengah dengan menggelar pertemuan seluruh tokoh-tokoh masyarakat Bungku dan bersepakat menunjuk delegasi masyarakat. 1. Bapak M. Yasin Hussein sebagai tokoh masyarakat, Bapak Ustadz Haji Hasim Adam sebagai tokoh agama, Bapak Hasim Sonaru sebagai tokoh pemuda. Pada tanggal 17 November 1997, delegasi masyarakat Bungku yang difasilitasi oleh Bapak Abdul Muin Pusadan, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah pada masa itu, bertemu dan diterima oleh Gubernur Sulawesi Tengah untuk menyampaikan segala masukan, pokok-pokok pikiran, dan dukungan masyarakat tentang pembentukan Bungku sebagai kabupaten. Gubernur menyambut baik pertemuan tersebut dan menyarankan agar delegasi masyarakat kembali ke Bungku untuk menggalang pernyataan yang tertulis dan ditandatangani oleh seluruh tokoh-tokoh dari seluruh kecamatan untuk menjadi acuan bila mana dalam waktu dekat akan turun tim dari pemerintah pusat. Delegasi masyarakat kembali untuk menggalang pernyataan sikap dimaksud dengan difasilitasi oleh Camat Bungku Tengah, Bapak Dr. Andus M. Ridwan. Maka dikumpulkanlah pernyataan tokoh-tokoh mulai dari Meni Kepulauan 40 orang, Bungku Selatan, Bungku Tengah, Bungku Utara, Bungku Barat. Akan tetapi pernyataan tersebut tidak disampaikan kepada Gubernur karena terjadi miskomunikasi antara tokoh masyarakat Bungku yang ada di Poso dan tokoh masyarakat Bungku yang ada di Bungku, di mana tokoh masyarakat Bungku yang ada di Poso telah membuat satu buku kajian mengenai pengembangan wilayah Bungku sebagai daerah otonom tingkat 2 dan hanya ditandatangani oleh beberapa tokoh dari setiap kecamatan, dan itulah yang disampaikan kepada Gubernur. Melihat kemajuan dan semakin terangnya arah pembentukan Bungku sebagai kabupaten, maka muncullah pemikiran dari beberapa tokoh yang ada di Kecamatan Petasia, Lembo, dan kemudian dari Kecamatan Mori Atas meminta bergabung secara administratif bila nanti benar terjadi pemekaran kabupaten. Pemikiran dan niat dari tokoh masyarakat Mori ini pun mendapat sambutan baik oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga terjadi perubahan cakupan wilayah secara geografis dari rencana pembentukan Kabupaten Bungku. Bergabungnya 3 wilayah kecamatan ini juga mendorong munculnya masalah baru yang nama kabupaten yang akan dimekarkan. Tokoh masyarakat Bungku tetap mempertahankan Kabupaten Bungku sebagai rencana awalnya atau Kabupaten Bungku Mori, tetapi di lain pihak tokoh dari 3 kecamatan di wilayah Mori
menginginkan nama Kabupaten Mori Bungku. Polemik tarik-menarik nama kabupaten ini berjalan sangat panjang, sehingga muncul beberapa nama seperti Kabupaten Poso Selatan dan Kabupaten Morowali. Atas dasar pertimbangan bahwa nama Morowali sudah sangat terkenal, bahkan mendunia karena nama salah satu cagar alam, serta tidak identik dengan salah satu etnis atau kelompok, maka nama Morowali disetujui dan ditetapkan sebagai nama kabupatennya. Proses selanjutnya belum seberapa lama polemik nama ini selesai, muncul lagi polemik yang baru, yaitu penetapan ibu kota kabupaten. Tokoh masyarakat Bungku tetap berpedoman pada konsep awal Bungku sebagai ibu kota. Sementara ada juga aspirasi tokoh masyarakat dari wilayah Mori yang menginginkan ibu kota di Betelema, Kecamatan Lembo, dan tokoh masyarakat dari wilayah Kecamatan Petasia menginginkan ibu kota di Kolonodale. Beberapa bulan kemudian turunlah tim kajian dari pusat diketuai oleh Dr. Insinyur Sundiamar MS untuk melihat kelayakan dari 3 wilayah calon ibu kota tersebut, dan dari hasil penelitiannya meranking 3 wilayah tersebut: Beteleme dengan nilai 37, Kolonodale nilai 32, dan Bungku nilai 31. Tetapi setelah dipelajari dan diteliti, hasil tersebut ditolak oleh Bupati Poso, Bapak Arif Patanga, sarjana hukum, sehingga dilakukan penelitian kembali pada beberapa bulan kemudian dan meranking Beteleme dengan nilai 37, Kolonodale dengan nilai 32, dan Bungku nilai 30. Alhasil, walaupun data ini cukup dirahasiakan, tetapi sampai juga kepada tokoh masyarakat Bungku dibawa oleh Bapak Wimbo dan Bapak Ramasyah Karim, yang ternyata isinya adalah data-data fiktif yang penuh dengan rekayasa hanya untuk menjatuhkan dan menggugurkan Bungku pada tanggal 3 November 1998. Pada saat pemaparan hasil penelitian tersebut bertempat di balai pertemuan rumah jabatan Bupati Torulemba Poso, walaupun tidak diundang, tetapi delegasi masyarakat Bungku melalui juru bicaranya pada saat itu mempertanyakan dan menolak hasil penelitian tersebut karena tidak sesuai dengan kondisi real serta syarat dengan manipulasi, karena tim tersebut tiba di Bungku pada malam hari, yaitu pada pukul 15.45 dan kembali pada pukul 23, sehingga hanya melihat Funwasingko sebagai area persiapan perkantoran di Bungku hanya sejauh cahaya senter. Reaksi penolakan dari delegasi masyarakat Bungku atas hasil penilaian tersebut diterima dan tidak terjadi kesalahpahaman tentang penetapan ibu kota kabupaten. Pada tanggal 16 Juli 1999, PLT Bupati Poso, Kolonel Haryono, mempertemukan kembali tokoh masyarakat dari 8 kecamatan untuk membicarakan kedudukan ibu kota. Akan tetapi tetap terjadi 2 pendapat yang berbeda, yaitu masyarakat Lembo, Petasia, dan Mori Atas menginginkan ibu kota di Kolonodale, sementara tokoh masyarakat Bungku Selatan, Beni Kepulauan, Bungku Barat, dan Bungku Utara menginginkan ibu kota di Bungku. Oleh karena tidak adanya kesepahaman, maka secara mufakat perwakilan 8 kecamatan tersebut menyerahkan sepenuhnya penentuan ibu kota kepada gubernur. Pada tanggal 19 Juni 1999, Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah menyurat kepada Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dengan nomor surat /2125/2265/Rotapem untuk mempertimbangkan kemungkinan dipilihnya Bungku sebagai ibu kota Kabupaten Morowali. Selanjutnya, pada tanggal 21 Juni 1999, DPRD Provinsi Datisar Sulawesi Tengah mengeluarkan surat keputusan pimpinan nomor /13/pimpinan mendatar DPRD /1999 yang mendukung pemekaran wilayah kabupaten daerah tingkat 2 Morowali dengan ibu kota berkedudukan di Bungku. Surat keputusan pimpinan DPRD ini disampaikan kepada gubernur untuk diteruskan kepada pejabat yang berwenang guna memperoleh persetujuan penetapannya. Akhir dari seluruh proses perjuangan masyarakat untuk menjadikan satu daerah otonomi baru, maka pemerintah pusat mengeluarkan keputusan
melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan, yang pada pasal 10 ayat 2 menyebutkan bahwa ibu kota Kabupaten Morowali berkedudukan di Bungku, dan pada pasal 22 ayat 1 menyebutkan bahwa sementara menunggu kesiapan sarana dan prasarana yang memadai, ibu kota sementara berkedudukan di Kolonodale. Dan ayat 2 menyebutkan selambat-lambatnya 5 tahun ibu kota definitif difungsikan. Pembentukan Kabupaten Morowali sebagai pemekaran dari Kabupaten Poso diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober 1999. Dan selanjutnya pada tanggal 5 Desember 1999, Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Mayor Jenderal Purnawirawan Habib Paliuju, atas nama Menteri Dalam Negeri meresmikan operasional pemerintahan Kabupaten Morowali di Kolonodale dan melantik Dr. Andus Tato Mastuju sebagai caretaker Bupati Morowali. Seiring dengan itu, pada tanggal 6 Desember 1999, Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah menandatangani prasasti Bungku yang bertuliskan Bungku sebagai ibu kota Kabupaten Morowali. Dalam perjalanannya terjadi keterlambatan pemfungsian ibu kota sebagai ibu kota definitif Kabupaten Morowali sesuai amanah Undang-Undang 51 tahun 1999. Kondisi ini yang memunculkan reaksi protes yang sangat kuat dari masyarakat, utamanya masyarakat yang berada di wilayah Bungku, karena diamati bahwa pemerintah Kabupaten Morowali pada masa itu tidak punya niat, tidak punya upaya untuk mempersiapkan Bungku sebagai ibu kota kabupaten sesuai amanah undang-undang. Gelombang protes dan demonstrasi terus dilakukan menuntut pemfungsian Bungku sebagai ibu kota, dan pada puncaknya dipandang perlu untuk menyatukan persepsi dalam gerakan perjuangan pemfungsian Bungku sebagai ibu kota. Gerakan-gerakan perjuangan masyarakat dikemas dalam bentuk rapat akbar, deklarasi, dan gelar adat masyarakat Bungku, mulai dari Kecamatan Manguslato, Bungku Utara, Witaponda, Bumi Raya, Bungku Barat, Bungku Tengah, Bungku Selatan, dan Meni Kepulauan, dengan memanfaatkan sumber pembiayaan dari pihak ketiga, yaitu dana Community Development PT Inco pada saat itu yang telah ada di pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah. Realisasi atas permohonan dukungan dana dari Community Development PT Inco melalui pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah itu menjadi momentum awal penguatan kelembagaan adat Bungku yang menjadi perekat dan pemersatu dalam gerakan perjuangan masyarakat Bungku untuk memfungsikan Bungku sebagai ibu kota Kabupaten Morowali. Perjuangan panjang untuk merealisasikan Bungku sebagai ibu kota Kabupaten Morowali bukanlah hal yang mudah, karena berhadapan dengan pemerintahan yang sah tetapi tidak punya keinginan, tidak punya niat, bahkan cenderung apatis dan otoriter. Karenanya, di tengah-tengah masyarakat Bungku pada saat itu, untuk kepentingan perjuangan bersama, walaupun awalnya telah diikat oleh komitmen di bawah naungan adat Bungku, terbentuklah beberapa organisasi yang menghimpun dan memuarakan pergerakan masyarakat, yaitu Ikatan Persaudaraan Masyarakat Bungku atau IPMB yang diketuai oleh Bapak Hasim Sonaru, Forum Rakyat Bersatu atau Forbes yang diketuai oleh Saudara Kuswandi, Forum Pegawai yang diketuai oleh Saudara Haji Sahri Ishak, Forum Masyarakat Adat Penyelamat Keutuhan Bungku yang diketuai oleh Bapak Dr. Andus M. Ridwan, Panitia Percepatan Pemfungsian Bungku sebagai ibu kota yang diketuai oleh Bapak almarhum Ahmad S., serta Kerukunan Keluarga Bungku atau KKB. Lembaga-lembaga inilah
yang menjadi motor pergerakan masyarakat dalam perjuangan pengungsian Bungku sebagai ibu kota Kabupaten Morowali. Sampai pada puncaknya dilakukan aksi demonstrasi besar-besaran, yaitu Ikatan Persaudaraan Masyarakat Bungku bersama Forum Pegawai Kerukunan Keluarga Bungku di Palu dan beberapa lembaga pergerakan masyarakat lainnya melakukan aksi pendudukan kantor Gubernur Sulawesi Tengah. Dalam waktu yang sama, Forum Rakyat Bersatu Forbes Morowali yang dimotori oleh pemuda pada saat itu melakukan aksi demonstrasi dengan ribuan massa ke Kolondale sebagai ibu kota sementara. Gerakan perjuangan yang sempat meneteskan darah inilah yang pada akhirnya menjadi momentum masyarakat Bungku mengirim kembali delegasinya ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah pusat di Jakarta. Gelombang aksi dan penyampaian aspirasi inilah yang pada akhirnya membawa pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri mengeluarkan surat nomor 135/159/1A/SJ tanggal 30 Juni 2005 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 kepada Bupati Morowali yang isinya antara lain untuk segera memfungsikan Bungku sebagai ibu kota definitif Kabupaten Morowali selambat-lambatnya 1 bulan sejak surat diterima dan ditindaklanjuti oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, menegaskan kepada PLT Bupati Morowali Dr. Datlin Tamalagi untuk memfungsikan Bungku sebagai ibu kota definitif Kabupaten Morowali. Pada tanggal 2 Mei 2006 bertepatan dengan pelaksanaan upacara bendera peringatan Hari Pendidikan Nasional bertempat di lapangan sepak bola Bungku, PLT Kabupaten Morowali Dr. Andus Datlin Tamalagi atas nama Gubernur Sulawesi Tengah mengukuhkan pengukuhan Bungku sebagai ibu kota Kabupaten Morowali. Demikian sejarah singkat pembentukan Kabupaten Morowali. Dirgahayu Kabupaten Morowali. Morowali untuk Indonesia, Morowali sejahtera bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parade pasukan upacara. Ya, itu dia tadi pembacaan sejarah singkat Kabupaten Morowali oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali. Dan saat ini kita sedang menyaksikan parade pasukan upacara yang akan memasuki lapangan upacara di hari ini. Maju! Jalan!
hadap kanan, hadap kiri, henti. Gerak. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Ya, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, saat ini telah dilaksanakan parade upacara memasuki lapangan upacara, dan juga yang menjadi perwira pada pagi hari ini adalah Hairul Fardan SSTP Ya, yang menjadi komandan upacara pagi hari ini ialah Wirda Rostanti SSTP MPA yang lahir di Jambi pada tanggal 19 September 1983 dan merupakan lulusan STPDN angkatan 13 tahun 2005. Dan saat ini Wirda Rostanti SSTP MPA menjabat sebagai Camat Bungku Tengah. Baru yang ini siapa dan? Perwira keamanan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, perlu kami informasikan personil upacara dalam rangka memperingati hari jadi ke-22 Kabupaten Morowali 5 Desember 2021 bertindak selaku Inspektur Upacara Bupati Morowali, Perwira Upacara Hairul Fardan SSTP, lahir di Poso pada tanggal 24 Agustus 1986, merupakan lulusan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri tahun 2008, strata 2 pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara tahun 2014. Saat ini menjabat sebagai Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali. Bertindak selaku Komandan Upacara Wirda Rostanti SSTP MPA, dilahirkan di Jambi pada tanggal 19 September tahun 1983, merupakan lulusan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri angkatan 13 tahun 2005, strata 2 pada Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada tahun 2009. Saat ini menjabat sebagai Camat Bungku Tengah, Perwira Keamanan Wakapolres Morowali, Pengawas Upacara Pasipers Kodim 1311 Morowali, Pembaca sejarah singkat terbentuknya Kabupaten Morowali, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali, Pembaca teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Kepala Dinas Sosial Daerah Kabupaten Morowali, Pembaca doa Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Morowali, Pengerek Bendera Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Morowali, Pembawa Pataka Kabupaten Morowali, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Morowali, Paduan Suara, Lembaga Pengembangan Paduan Suara Kabupaten Morowali. Pelaksanaan upacara hari jadi ke-22 Kabupaten Morowali pada tanggal 5 Desember 2021 ini dikemas dengan apik oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali dengan Ketua Umum, Asisten 3 Bidang Administrasi Umum, dan Kepala Dinas BPKD Kabupaten Morowali. Upacara memperingati hari jadi ke-22 Kabupaten Morowali pada hari ini
Minggu tanggal 5 Desember tahun 2021 dimulai. Bupati Morowali bertindak selaku inspektur upacara, menempati mimbar upacara. Penghormatan umum kepada inspektur upacara. Kepada inspektur upacara. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara peringatan Hari Jadi ke-22 Kabupaten Morowali, Minggu 5 Desember 2021. Siap, silakan. Laksanakan. Laksanakan. Undangan dimohon berdiri. Lambang daerah Kabupaten Morowali memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada lambang daerah Kabupaten Morowali. Ya. Kepada lambang daerah Kabupaten Morowali. Hormat!
pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Seperti yang kita saksikan saat ini, di mana lambang daerah Kabupaten Morowali telah memasuki lapangan upacara yang dibawakan oleh perwakilan dari Satpol PP Kabupaten Morowali. Dan saat ini kita menyaksikan Citra dan juga pemirsa TVRI Sulawesi Tengah bahwa saat ini pengibaran Sang Merah Putih telah dilaksanakan, sementara dilaksanakan oleh para Purna Paskibraka Kabupaten Morowali. Ya, Purna Paskibraka Kabupaten Morowali yang sedang mengibarkan bendera merah putih hari ini adalah perwakilan dari PPI Kabupaten Morowali yang sudah pernah mengibarkan bendera merah putih pada tanggal 17 Agustus di Kabupaten Morowali. Ya, saat ini kita sama-sama menyaksikan di mana Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Morowali yang sebentar lagi akan mengibarkan bendera merah putih. Dan juga kita telah melihat Bupati Morowali yang bertindak selaku inspektur upacara juga telah menempati mimbar upacara. Dan untuk pengibaran Sang Merah Putih pada pagi hari ini akan diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dinyanyikan oleh kelompok paduan suara perwakilan dari Lembaga Pengembangan Paduan Suara Kabupaten Morowali yang saat ini sedang bersiap-siap. Penghormatan kepada bendera merah putih dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada bendera merah putih. Jadi penuh
Ya, demikian pengibaran Sang Merah Putih yang dilaksanakan oleh tim pengibar bendera dari Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Morowali, dan kita bersama-sama masih dalam peringatan hari ulang tahun ke-22 Kabupaten Morowali, di mana untuk tahun ini Kabupaten Morowali memasuki tahun yang ke-22 berdiri sebagai kabupaten dengan untuk tahun ini mengangkat tema Morowali untuk Indonesia, Morowali sejahtera bersama. Dan seperti yang kita ketahui bahwa selama pelaksanaan peringatan hari ulang tahun ke-22 Kabupaten Morowali, pemerintahan Kabupaten Morowali berfokus pada pembangunan yang saat ini sedang digenjot untuk selalu bisa membangun sumber daya manusia, sumber daya alam, dan juga kekayaan potensi yang ada di Kabupaten Morowali itu sendiri. Citra. Ya, baik Leo, dan juga selain potensi dari sektor dari pertambangan, pariwisata, perkebunan, kita juga kembali menyaksikan di lapangan parade upacara yang diperingati hari ulang tahun Kabupaten Morowali yang ke-22. Dan sama-sama saat ini kita masih terus menyaksikan dan melihat bagaimana jalannya acara dan terus berjalan dengan hikmat, dan semoga sampai selesai terus berjalan dengan lancar. Dan saat ini juga kita melihat bersama-sama proses upacara juga tetap mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Ya, betul sekali, dengan tetap memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Tidak lupa pula di hari ini cuaca dari Kabupaten Morowali, tepatnya di alun-alun Kota Bungku Kabupaten Morowali, terlihat cerah. Dan Mengheningkan cipta. selanjutnya kita akan menyaksikan sesi selanjutnya, yaitu mengheningkan cipta yang dipimpin oleh Bupati Morowali. Dan menghormati jasa-jasa para pahlawan. Marilah kita mengheningkan cipta seraya berdoa semoga arwah para pahlawan yang telah mendahului kita mendapat tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Mengheningkan cipta dimulai. Hening cipta selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4.
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undangan disilahkan duduk kembali. Amanat Inspektur Upacara. Untuk amanat istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah atau yang mewakili, yang saya hormati pimpinan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, yang saya hormati Bupati Wali Kota se-Provinsi Sulawesi Tengah atau yang mewakili, yang saya hormati Wakil Bupati Morowali, yang saya hormati pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Morowali, yang saya hormati pimpinan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Morowali, yang saya hormati Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah, dan seluruh karyawan di jajaran pemerintah Kabupaten Morowali, yang saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan partai politik, pimpinan organisasi kemasyarakatan,
para pelaku usaha, buruh, mahasiswa, seniman, serta insan pers, para tamu undangan dan hadirin seluruh peserta upacara yang saya banggakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, patutlah kiranya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan nikmat kesehatan, kekuatan dan kesempatan kepada kita sehingga dapat melaksanakan upacara hari jadi ke-22 Kabupaten Morowali. Salawat serta salam kita persembahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan perjuangan beliau, keluarga serta para sahabat telah mengantarkan kita semua berada dalam peradaban yang penuh dengan pengetahuan dan akhlakul karimah. Hadirin yang saya hormati, memperingati hari jadi Kabupaten Morowali yang ke-22 ini adalah salah satu cara kita mensyukuri nikmat, kesempatan yang masih diberikan kepada kita untuk mengabdi bagi masyarakat dan daerah kita tercinta. Walaupun peringatan hari ulang tahun Morowali yang ke-22 kali ini tidak semeriah dibanding dengan pelaksanaan hari ulang tahun Morowali pada tahun sebelumnya, karena kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Pandemi yang telah menyebabkan terjadinya banyak perubahan dalam sistem kehidupan kita. Bahkan pandemi ini juga mungkin telah mengambil orang-orang terkasih yang selama ini menemani kita. Meskipun demikian, kita tidak boleh menyerah dengan kondisi saat ini. Kita masih tetap memiliki optimisme bahwa hari esok akan menjadi jauh lebih baik, karena kita memiliki keyakinan bahwa sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Dan alhamdulillah berkat kerja keras kita semua dalam mengendalikan pencegahan dan penularan COVID-19, Kabupaten Morowali ditetapkan pada level 2 dengan angka COVID-19 terkonfirmasi positif sampai hari ini turun. Saya ucapkan terima kasih kepada para dokter, tenaga medis, dan para medis atas kerja kerasnya dalam melakukan penanganan pasien COVID-19. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada TNI dan Polri dan seluruh Satgas COVID Morowali atas segala upaya dan kerja kerasnya dalam melakukan pencegahan penularan COVID-19 di Kabupaten Morowali. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Morowali yang selama ini telah patuh dalam menerapkan protokol COVID dalam melaksanakan segala aktivitas. Tema peringatan hari jadi ke-22 Kabupaten Morowali kali ini adalah Morowali untuk Indonesia. Dengan harapan sebagai salah satu daerah penyumbang devisa negara serta menjadi daerah tujuan pencari kerja, diharapkan dapat terus memberikan kontribusi bagi perekonomian Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, dan nasional. Hadirin yang saya hormati, sebagai kabupaten yang telah berusia 22 tahun, Kabupaten Morowali telah menepaki perjalanan panjang dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Untuk itu pada kesempatan ini, saya mengajak seluruh komponen pembangunan yang ada di Kabupaten Morowali, khususnya yang hadir pada saat ini, untuk menjadikan hari ulang tahun Kabupaten Morowali ke-22 ini sebagai sarana introspeksi terhadap apa yang telah dan akan kita lakukan demi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Morowali. Hadirin yang saya hormati, peringatan hari jadi ke-22 tahun 2021 ini merupakan tahun ketiga periode pemerintahan kami sebagai Bupati dan Wakil Bupati Morowali periode 2018-2023. Amanah ini pun tidak mudah bagi kami, karena besarnya harapan masyarakat yang dititipkan kepada kami untuk menyelesaikan permasalahan sosial ekonomi masyarakat. Namun kami percaya permasalahan ini bisa kita selesaikan dengan dukungan dan kerjasama dari seluruh lapisan masyarakat dan para pemangku kepentingan pembangunan yang ada di Kabupaten Morowali. Hadirin yang saya hormati, kita ketahui bersama sejak tahun 2020 sampai saat ini, kondisi perekonomian nasional mengalami kontraksi akibat pandemi COVID-19, sehingga berdampak pada kebijakan pembangunan baik di pusat maupun di daerah. Namun berbeda halnya di Kabupaten Morowali, kita mampu menghadapi kondisi pandemi ini. Hal ini terlihat dari
capaian indikator makro daerah. Pertama, perekonomian Kabupaten Morowali tahun 2022 menunjukkan beberapa capaian yang cukup baik di tengah ketidakpastian global. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali tahun 2020 sebesar 28,93%, merupakan salah satu angka pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia. Hal ini menggambarkan bahwa perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali dikategorikan memiliki kinerja perekonomian yang baik dibanding daerah-daerah lain yang ada di Indonesia. Kedua, indeks pembangunan manusia merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia, masyarakat, dan penduduk. Pada tahun 2022, capaian indeks pembangunan manusia Kabupaten Morowali sebesar 72,22%, berada pada urutan kedua tertinggi se-Sulawesi Tengah setelah Kota Palu. Lebih tinggi daripada capaian IPM nasional yang hanya sebesar 71,94%. Ketiga, angka kemiskinan di Kabupaten Morowali pada tahun 2018 sebesar 14,34%, kemudian turun menjadi 13,75% di tahun 2019, dan turun lagi menjadi 13,43% pada tahun 2020. Dengan capaian angka kemiskinan pada tahun 2020 ini, berarti pemerintah daerah telah mampu menurunkan angka kemiskinan dari tahun sebelumnya. Ke depan, ikhtiar pemerintah daerah bersama segenap pemangku amanah di Kabupaten Morowali tentu tidak hanya sekedar untuk mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2018-2023, melainkan juga untuk mendukung capaian tujuan SDGs 2030 yang merupakan program nasional. Hadirin yang berbahagia, dalam upaya mewujudkan visi Morowali Sejahtera Bersama, saat ini kita telah memasuki tahun ketiga dari rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Morowali tahun 2018-2023. Berbagai kebijakan dan program-program prioritas yang telah dilaksanakan antara lain: 1. Program peningkatan tunjangan kinerja honorer dan aparatur sipil negara. Dalam kurun waktu 3 tahun, program tambahan penghasilan pegawai negeri sipil mengalami peningkatan sebanyak 88,44%. Dan begitu pun juga halnya dengan program peningkatan penghasilan non-PNS juga mengalami peningkatan sebesar 14,3%. Kedua, program alokasi dana modal usaha untuk badan usaha milik desa. Dalam upaya membantu produk-produk UMKM agar bisa mendapat pasar di perusahaan, Pemda Morowali menjadikan BUMDes sebagai perantara atau penjual kebutuhan pokok bagi masyarakat untuk menyalurkan produk UMKM. Di tahun 2020, sebanyak 126 desa mendapatkan bantuan 200 juta per desa yang dikelola melalui badan usaha milik desa yang diperuntukkan untuk membangun ekonomi mikro. Selain program alokasi dana modal usaha untuk badan usaha milik desa, pemerintah daerah Kabupaten Morowali mencanangkan program pemberdayaan masyarakat melalui pemberian insentif petugas ibadah dan guru agama se-Kabupaten Morowali. Pada tahun 2021, kami telah merealisasikan sebanyak 4,9 miliar untuk 554 guru keagamaan, sebanyak 5,9 miliar untuk 496 tenaga kebersihan tempat ibadah, dan sebanyak 8,1 miliar untuk 709 pengurus rumah ibadah. Ketiga, program pembukaan lapangan kerja dengan melibatkan usaha kecil dan tenaga kerja lokal. Di 3 tahun pemerintahan kami, usaha mikro mengalami peningkatan sebanyak 4.191 UMKM. Dengan adanya program ini memberikan dampak positif, yakni adanya peningkatan tenaga kerja lokal pada unit usaha mikro sebanyak 759 orang. Keempat, program bantuan air bersih dan listrik, terutama bagi masyarakat kepulauan. Kurangnya ketersediaan air bersih di kawasan kepulauan membuat pemerintah daerah menggandeng pihak PDAM untuk mengoptimalkan kinerjanya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap air bersih. Dalam 3 tahun pemerintahan kami, ketersediaan air bersih yang telah terrealisasi di beberapa kecamatan tahun 2018 sampai dengan 2021 mengalami peningkatan sebesar 236,77%. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan listrik, khususnya bagi masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan kepulauan,
pemerintah daerah Kabupaten Morowali bekerja sama dengan PLN telah melakukan pembangunan jaringan listrik sepanjang 54 km, bantuan meteran listrik gratis sebanyak 1.243, pemasangan lampu jalan sebanyak 1.587 unit, dan pengadaan PLTS sebanyak 268 unit. Di 3 tahun pemerintahan kami juga telah melakukan program pembangunan jalan sepanjang 26,98 km, peningkatan jalan 107,34 km, dan pembangunan jembatan sebanyak 10 unit. Kelima, program bantuan 2.000 unit rumah layak huni bagi masyarakat khususnya di wilayah pesisir dan kepulauan. Dalam kurun 3 tahun, pemerintah daerah telah membangun sebanyak 2.613 rumah layak huni, meliputi 1.292 unit BSPS, 224 unit dana DAK, dan 1.109 unit yang bersumber dari APBD murni Kabupaten Morowali. 6. Program bantuan usaha nelayan menyadari bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Morowali didominasi penduduk yang salah satunya bergerak di sektor perikanan, maka di 3 tahun pemerintahan kami telah melakukan upaya sebagai berikut. Pemberian bantuan pada sektor budidaya yakni 994 alat bantu tangkap, 367 alat tangkap, 571 alat pengolahan, dan 194 bibit rumput laut. Bantuan kapal kayu sebanyak 54 unit dan kapal fiber sebanyak 802 unit. Berikutnya, jaminan sosial ketenagakerjaan bagi nelayan sebanyak 8.000 nelayan. Ketujuh, program bantuan pertanian dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani. Dalam 3 tahun pemerintahan, kami telah melakukan upaya sebagai berikut. Pemberian bantuan alat pertanian yaitu 15 unit combine harvester besar, 24 power thresher multiguna, 5 core seller, 4 unit vertical dryer, dan 1 unit dryer UV, dan SP3T 1 unit. Pemberian bantuan bagi peternak berupa 1.208 ekor bibit sapi dan 229 ekor kambing, dan pembangunan jalan tani sepanjang 205.488 meter. Selain 7 program unggulan yang kami sampaikan di atas, dalam 3 tahun pemerintahan kami juga telah melaksanakan beberapa program, yaitu pemberian BPJS Ketenagakerjaan melalui APBD sebanyak 5.581 orang kepada seluruh tenaga kontrak guru, tenaga kesehatan, honorarium staf administrasi Pemda, pengurus rumah ibadah, guru agama, dan petugas kebersihan rumah ibadah. Kedua, peningkatan peserta BPJS Kesehatan berdasarkan data capaian UHC. Peserta BPJS Kesehatan di tahun 2020 sebanyak 145.674 peserta. Ketiga, peningkatan ketersediaan tabung gas LPG pada tahun 2019 sebanyak 280.752 tabung gas. Pada tahun 2020 sebanyak 610.872 tabung gas, dan pada tahun 2021 sebanyak 631.440 tabung gas. Dan ini perlu kami tambahkan bahwa untuk daerah Kecamatan Menui Kepulauan, Bungku Selatan, dan Bungku Pesisir yang selama ini belum bisa mendapatkan gas tabung 3 kilo, alhamdulillah sejak tahun 2021 kita sudah bisa memberikan jatah tabung gas 3 kg. Keempat, penyediaan jangkauan jaringan seluler. Pada tahun 2017, desa yang terjangkau jaringan seluler sebesar 55,4%. Sedangkan tahun 2021 meningkat sebesar menjadi 81,25%. Kelima, pemberian bantuan pendidikan mahasiswa sebanyak 5.291 orang dan bantuan beasiswa ke Hadramaut, Yaman sebanyak 26 orang. 6. Bantuan kapal angkut siswa antar pulau sebanyak 15 unit. Ketujuh, bantuan 1.200 tablet. Ini bukan obat ini ya. iPad ya. Untuk siswa daerah pesisir dan kepulauan. 8. Dukungan sarana prasarana ibadah dan sarana pendidikan keagamaan 25 unit dengan total anggaran 2,8 miliar.
bantuan hibah 35 unit rumah ibadah dengan total anggaran 11,4 miliar, dan bantuan hibah pada 32 taman pendidikan total dengan anggaran 10,3 miliar. Bantuan jaminan hidup kepada 815 santri yang kurang mampu sebesar 500.000 per santri per bulan. Jadi Bapak Ibu, kalau ada anak-anaknya yang tidak mampu, anak yatim piatu yang ingin melanjutkan pendidikan ke pondok pesantren, silakan dimasukkan dan itu akan ditanggung oleh pemerintah daerah. Hadirin yang saya hormati, capaian pembangunan yang telah kami sampaikan di atas merupakan hasil kerja keras kita semua, sehingga mendapat penghargaan dari pemerintah pusat dan lembaga lainnya seperti penghargaan WTP dari BPK dalam hal pengelolaan keuangan, pemberian dana insentif daerah di tahun 2021 dari pemerintah pusat yang merupakan DID terbesar dari seluruh kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tengah. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami juga ingin sampaikan kepada segenap masyarakat Kabupaten Morowali yang kami cintai bahwa kami senantiasa membutuhkan doa dan dukungan agar proses pembangunan yang sedang dan akan kita laksanakan di Kabupaten Morowali tetap berjalan dengan baik. Berikan teguran apabila kami melakukan kekeliruan. Karena jika hanya tepuk tangan yang dihadiahkan, kami khawatir kami menjadi orang-orang yang kufur nikmat. Nauzubillahi min zalik. Hadirin yang saya hormati, melalui kesempatan ini pula kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pejuang Kabupaten Morowali yang telah mengorbankan pikiran, waktu dan bahkan materi sehingga lahirnya Kabupaten Morowali yang kita cintai. Rekan-rekan legislatif yang telah memberikan pokok-pokok pikiran untuk kemajuan pembangunan sehingga Morowali semakin maju. Aparat keamanan yang telah menjaga stabilitas keamanan sehingga masyarakat hidup rukun dan damai di bumi yang kita cintai ini. Aparatus sipil negara yang telah membantu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan yang teristimewa kepada seluruh masyarakat Kabupaten Morowali yang sangat saya cintai dan banggakan. Atas dukungan, kepercayaan dan partisipasinya membangun Kabupaten Morowali sehingga mampu sejajar bahkan maju dengan daerah lainnya. Hadirin yang saya hormati, sebelum mengakhiri sambutan ini, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa saat ini kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Meskipun di daerah kita angka kasus COVID telah menurun dibanding daerah lain, namun hal ini tidak mengurangi kewaspadaan kita terhadap penyebaran COVID-19. Maka melalui kesempatan ini, saya atas nama pemerintah daerah menghimbau kepada seluruh hadirin. Pertama, mengurangi kegiatan yang melibatkan kerumunan massa dalam jumlah besar dalam situasi kritis dan sensitif seperti saat ini. Kedua, bila tidak ada hal yang mendesak, masyarakat Morowali dihimbau untuk tidak melakukan perjalanan keluar dari Kabupaten Morowali serta beraktivitas di tempat-tempat umum seperti taman, pantai, pusat perbelanjaan dan ruang terbuka lain yang menjadi titik perkumpulan massa. Ketiga, menjalankan pola hidup sehat dan untuk menjaga kesehatan tubuh. Keempat, menyampaikan kepada warga dan orang sekitar untuk tetap tenang, tidak panik menghadapi situasi tersebut. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, perkenankan kami membacakan puisi atau pantun ini. Pantun hari ulang tahun Morowali yang ke-22. Di langit malam ada purnama, di pagi hari ada sang surya. Morowali untuk Indonesia, Morowali sejahtera bersama. Usia 22 tahun usia terindah, waktu terbaik untuk berbenah, bukan waktu untuk saling sanggah, untuk Morowali yang lebih cerah. Dirgahayu Morowali, jadilah yang terbaik dari yang terbaik. Demikian wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om, Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pembacaan doa.
oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Morowali. Mari kita berdoa bersama. Doa akan saya pimpin secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada pagi hari ini, kami berkumpul dalam rangka peringatan Hari Jadi Kabupaten Morowali yang ke-22. Seraya menundukkan hati dan kepala di hadapan-Mu. Dengan penuh harap, kami memohon kepadamu ya Allah, semoga acara ini mendapat ridho dari-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah peringatan Hari Jadi Kabupaten Morowali yang ke-22 ini sebagai perwujudan rasa syukur kami atas rahmat dan karunia-Mu yang Engkau berikan kepada kami, masyarakat Kabupaten Morowali, berupa kekayaan alam, kemakmuran, keamanan dan ketentraman yang dapat kami nikmati. Ya Allah, ya Qawiyu, ya Matin, dekatkan kami pada segala kebaikan, jauhkan kami dari segala keburukan, lapangkan hati kami, luaskan wawasan kami, cerdaskan intelektual, emosional dan spiritual kami, agar kami tetap berada di jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridhai dalam mempersembahkan Morowali untuk Indonesia serta mewujudkan masyarakat Morowali sejahtera bersama. Ya Allah, ya Ghafurur Rahim, ampunilah segala kehilafan kami, kehilafan para pemimpin kami, dosa dan kesalahan para orang tua dan guru-guru kami, dan terimalah amal baktinya sebagai amal mulia yang diterima di sisi-Mu. Ya Allah, ya Mujibas Sa'ilin, perkenankanlah semua doa dan permohonan kami, karena hanya Engkaulah tempat kami mengadu dan memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Undangan dimohon berdiri. Menyanyikan Mars Morowali. Satukanlah tekad kita membangun
kepada lambang daerah Kabupaten Morowali. Kepada lambang daerah Kabupaten Morowali. Order! Gerak! Lambang daerah Kabupaten Morowali meninggalkan lapangan upacara. Undangan disilakan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Kembali ke tempat, bubarkan. Kembali ke tempat. Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara. Pada Inspektur Upacara. Order! Gerak!
Terima kasih, kembali ke tempat. Inspektur upacara berkenan kembali ke tempat yang telah ditentukan. Tentu saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kabupaten Morowali yang ke-22. Jadi tagline kali ini kan Morowali untuk Indonesia, Morowali sejahtera bersama. Mudah-mudahan ulang tahun ini menjadi momentum untuk pemerintah Morowali dan seluruh masyarakat Morowali lebih bergairah, meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat yang ada di Morowali. Karena Morowali ini adalah salah satu penyumbang bagi Sulawesi Tengah sehingga pertumbuhan Sulawesi Tengah tetap positif walaupun di tengah pandemi. Saya pikir itu saja ya. Ya, selamat untuk pemerintahan daerah Morowali pada ulang tahun 22 ini. Kita berharap bersama Morowali untuk Indonesia, Morowali lebih sejahtera dan Sulawesi Tengah menjadi penyangga ibu kota negara baru. Sukses untuk Morowali, sukses untuk rakyat Sulawesi Tengah, sukses untuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan selamat ulang tahun Kabupaten Morowali yang ke-22. Semoga sejahtera lahir dan batin. Matuhu maliun tinuhu masyarakat Morowali. Terima kasih. Baik, saya Delis Jul Carson Hei, Bupati Morowali Utara mengucapkan selamat hari ulang tahun Kabupaten Morowali yang ke-22. Doa dan harapan kami semuanya tentunya Kabupaten Morowali Utara akan terus maju, mampu mensejahterakan masyarakatnya dan akan menjadi kabupaten yang terdepan di Provinsi Sulawesi Tengah. Sukses selalu buat Kabupaten Morowali. Kami Polres Morowali beserta staf dan Bayangkari mengucapkan selamat hari jadi Kota Morowali, Kabupaten Morowali yang ke-22. Semoga dengan berulang tahunnya Morowali bisa menjadikan masyarakat Morowali lebih maju, lebih sejahtera bersama-sama dan semakin sinergi antara Forkominda yang ada dan masyarakat Morowali bisa aman, tertib, bisa melaksanakan kegiatan ekonomi dengan baik dan semakin maju bersama. Terima kasih. Selamat hari jadi Kabupaten Morowali ke-22. Morowali sejahtera bersama, Morowali untuk Indonesia. Terima kasih. Ya pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dimanapun Anda berada, demikian tadi upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-22 Kabupaten Morowali yang disiarkan langsung dari alun-alun Bungku Kabupaten Morowali. Dan seperti yang kita saksikan bersama bahwa Bupati Kabupaten Morowali Dr. Andes telah menyampaikan beberapa amanat terkait dengan prospek atau proyek dari perkembangan Kabupaten Morowali itu sendiri. Ya betul sekali. Dan terkait upacara yang tadi telah berlangsung hikmat dan juga lancar. Dan terkait amanat yang disampaikan oleh Bupati Morowali Dr. Andus Taslim, yaitu terkait 3 tahun pencapaian masa kepemimpinan Taslim dan juga Najamudin, di mana ada beberapa program yang disampaikan yang terrealisasi, yaitu adalah pemberian BPJS Ketenagakerjaan, peningkatan peserta BPJS, peningkatan kesediaan tabung gas, penyediaan jangkauan jaringan seluler, pemberian bantuan pendidikan, bantuan kapal angkatan laut, dan juga adalah bantuan jaminan hidup. Dan dengan berakhirnya seluruh rangkaian upacara Hari Ulang Tahun ke-22 Kabupaten Morowali, maka berakhir pula lah perjumpaan kita pada hari ini. Kami mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan sekali lagi selamat Hari Ulang Tahun ke-22 untuk Kabupaten Morowali.
Bomokato sama turu mejokona kampung Morowali ai, kai sende inianto ai. Mari bersama kita berdoa untuk tanah Morowali yang kaya ini agar terus maju di masa kini dan masa yang akan datang. Akhir kata, saya Leo Zulfikar. Saya Citra Sari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa. Kepala Kejaksaan Negeri